Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Sebagaimana tercatat di jadwal, ya untuk sesi yang kedua ini kita akan membahas tentang haji. Ya, Masya Allah. Sengaja kita angkat ini, yang pertama adalah karena kita masuk di bulan haji. Disebutkan di dalam Al-Quran bulan haji. Bulan haji itu bulan apa aja, Pak? Apakah bulan Dzulhijjah aja? Bulan-bulan haji itu dimulai dari Syawal, Pak. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi dimulai dari Syawal, dalam artian di sana ada beberapa syariat, ya, pelaksanaan haji, manasik haji. Kita ketahui ada beberapa jenis. Ada yang masih ingat, Pak? Hampir semuanya sudah berhaji semua, ya? Hampir semuanya belum? Insya Allah, mudah-mudahan nanti dari Jaliyat ada programnya. Kalau ada saya suka baca. Masya Allah, Masya Allah. Haji Koboi nggak berani, Pak, ya? Kalah sama orang yang dari Indonesia, berani-berani. Meskipun pada ditangkepin. Insya Allah nanti mudah-mudahan sebelum pulang ke Indonesia bisa berhaji, ya, minimal 1 kali. Iya kan? Jadi melaksanakan ibadah haji itu boleh, yaitu sejak Syawal. Ada beberapa jenis pelaksanaannya, kan ada haji tamattu namanya. Nanti akan kita jelaskan insya Allah. Kemudian ada haji qiran, ada haji ifrad. Yang haji tamattu itu umroh dulu, kemudian umrohnya selesai, menjelang puncak haji baru berangkat haji. Seperti jamaah haji Indonesia itu kebanyakan adalah dengan menggunakan atau memilih manasik haji tamattu. Datang misalnya, sekarang kan udah pada datang nih jamaah haji nih. Di Madinah dulu 8 hari, kemudian ke Mekah. Ke Mekah itu umroh dulu. Umroh seperti umroh yang biasa kita lakukan, ya. Udah selesai, nanti terus menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah atau 9 Dzulhijjah baru masuk ke Arafah. Itu pelaksanaan hajinya. Nah, seperti itu. Jadi yang masih belum haji banyak nih, Pak. Insya Allah mudah-mudahan, ya, tahun depan atau tahun depannya lagi. Ya, kita niatkan, kita asamkan. Mumpung di sini, Pak, daftar tahun ini bisa berangkat tahun ini juga. Iya. Kalau tahun kemarin masih ada yang 4.000, 5.000, sekarang 9.000 sih rata-rata. Tapi ada beberapa Jaliyat itu yang memberikan diskon, ada tuh setengahnya. Kayak di Badiah kayaknya. Ya. Di mana, di Darul Baidho sih kayaknya ada juga itu. Setengahnya, ya. Ya lumayan kalau misalnya 9.000, 4.500 gitu kan. Ya, maka ya kita juga semangat untuk nabung, ya. Insya Allah sisihkan gitu kalau gajian bulanan agar bisa haji. Syukur-syukur bisa diberangkatkan oleh kafilnya gitu. Kalau untuk Jaliyat kita tanya kepada Pak Abdul Wahab nanti bagaimana, siap atau enggak. Ya, mungkin ada donatur yang bisa memberangkatkan, insya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang fikih pelaksanaannya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, ya. Artinya pelajaran-pelajaran penting yang
terdapat di dalam haji ini. Disebutkan oleh Syekh Sa'ad Al-Khathlan, beliau mengatakan ada beberapa poin. Yang pertama, ya, pelajaran tentang dan nasihat tentang haji ini yang pertama adalah izharu uluwi dinil Islam, yaitu menampakkan ketinggian agama Islam. Masya Allah, kita sebagai umat Islam bersyukur, ya, kita memeluk agama yang hak, kita menganut ajaran Islam, kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, yang benar, untuk menunjukkan, ya, bahwasanya, ya, liyudhhirahu 'alad dini kulli, untuk menampakkan kepada umat-umat yang lainnya, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Maka tidak ada agama atau ajaran yang lain selain Islam yang dapat mengumpulkan manusia dalam jumlah yang banyak dari penjuru negeri, mengumpulkan di satu tempat. Ya'tuna ilal baitil haram, mereka datang ke Baitullah al-Haram, mereka datang ke kota Mekah, raghibina bal mustaqina wa mutalahhifin, mereka itu betul-betul cinta, betul-betul bersemangat, ya, menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Pak, kalau kita melihat cerita-cerita jamaah haji kita, ya, dari penjuru daerah, dari kota, dari bahkan kita tahu jamaah haji kita itu sebagian besar, bukan sebagian besar, ya, banyak dari mereka itu yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bahasa Indonesia aja nggak bisa. Umurnya 80 tahun, 90 tahun. Pertama kali keluar negeri. Masya Allah. Bayangkan, Pak. Kalau Bapak aja ngerasa begitu bingung gitu, ya, kalau di Mekah, Ramadan itu ramai banget kan. Haji itu sama seperti Ramadan, begitu ramai, itu kredit. Ini orang tua, nenek-nenek tinggal di sana di Papua misalnya, nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, pergi haji sendirian lagi, ya sama rombongan, cuma maksudnya dia nggak sama keluarganya gitu. Masya Allah, itu karena apa, Pak? Karena saking cintanya. Dan tidak sedikit dari mereka ada yang jual tanah, jual sawah, mengumpulkan uang selama bertahun-tahun, menunggunya pun lama sampai 10 tahun, 20 tahun. Masya Allah, itu kedatangan mereka karena cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu Masya Allah. Kalau mereka kumpul di Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah, Masya Allah. Kita itu kalau membayangkan haji, Pak, merinding, Pak. Masya Allah. Orang itu betul-betul dia tunduk kepada Allah dengan berihram, dengan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita mungkin ada yang belum pernah haji, ya, tapi minimalnya kita sudah bisa merasakan umrah. Masya Allah, itu nikmat yang sangat luar biasa. Bapak di sini, ya, nggak deket sih, tapi nggak terlalu jauh juga, bisa dijangkau, setahun sekali bisa ke sana. Apalagi kalau yang, ya, kerjanya bisa agak longgar, ya,
hari libur misalnya Kamis, Jumat, Sabtu bisa berangkat. Ya. Itu satu buah gambaran bahwa betapa umat Islam sangat rindu kepada Baitullah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ketika berkumpul di satu tempat. Dan ini merupakan syiar yang sangat luar biasa. Yang kata Syekh Sa'ad Al-Khasran, ini tidak ditemukan di dalam agama dan ajaran yang lainnya. Orang datang ke satu tempat dengan kecintaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau kita baca perjalanan haji itu, ya, saya dulu pernah merasakan bertugas menjadi pelayan jamaah haji, Pak. Selama 3 kali itu kita akan menangis. Betapa mereka itu sangat rindu sekali kepada Baitullah, cinta sekali kepada Allah. Dan sekarang ustadz-ustadz ini sedang menuju ke Jeddah ini, mereka berkhidmah kepada Hujjaj Baitullahil Haram. Ustaz Ahmad, Ustaz Setiawan, dan yang lain-lainnya itu, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat panggilan ya Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Dan di dalam haji ini ada iltiqaul muslimina ba'dahum bi ba'd. Ada perjumpaan kaum muslimin, sebagiannya sebagian yang lain. Ini kalau kita di zaman sekarang mungkin tidak aneh ya. Di saat transportasi komunikasi mudah, ini sudah terlaksana dari 1400 tahun yang lalu. Orang datang dari penjuru dunia yang lain, yang sangat jauh, mereka datang ke Mekah. Kalau kita dapat cerita dari kakek nenek kita kan, orang pergi haji naik kapal laut. Ya. Naik. Ya zaman sekarang juga masih ada sih yang naik sepeda ya. Ada Pak? Itu sepedanya dibungkus Pak, naik pesawat. Itu untuk trik aja itu. Nanti diontel. Mau nyebrang dari Indonesia ke Malaysia diontel, nanti ditaruh di pesawat. Turun nanti di Abu Dhabi keliling, nanti naik pesawat, turun di Riyadh, nanti diontel sana kemari. Kalau dinaikin apa namanya? Sepedanya dari Jakarta ke Riyadh udah hancur itu bannya gitu. Itu banyak yang begitu. Jadi ya terlepas dari apakah itu memang dia full di ontel atau apa namanya diangkut ke pesawat, tapi dia punya semangat yang Masya Allah. Kemarin yang terbaru itu dari Indramayu ya, dari desa mana tuh, Segeran itu, Pak Ustadz Kastori ya, Ustadz Katori itu. Sempat viral, tapi nyampe Batam mau nyebrang Malaysia nggak bisa balik lagi. Gagal itu. Ya karena apa? Apalagi sekarang mau masuk ke Saudi pakai visa apa? Nggak bisa, visa ziarah tutup sekarang. Harus pakai visa haji. Dan itu tidak mudah mendapatkannya. Nah, ini kita kembali lagi. Bahwa dulu para ulama, bahkan para pemimpin ya di zamannya Umar bin Khattab, kalau ingin rapat itu sekalian nunggu musim haji, bermusyawarah ya untuk mengetahui bagaimana keadaan kaum muslimin. Bahkan kita kenal ya dulu pada tahun 80 Hijriah, zamannya sahabat Nabi Abdullah bin Umar masih ada, ketika di kota Basrah,
mendapati ada satu pemikiran yang menyimpang. Para ulama mereka belum bisa mendapatkan jawaban. Mereka itu nunggu nanti kita akan bertanya kepada sahabat Nabi yang masih hidup di Mekah. Nanti kalau musim haji kita berangkat haji. Ya kalau zaman dulu kan orang berangkat haji tinggal berangkat aja Pak. Zaman dulu belum ada sistem paspor, belum ada sistem tasrih, orangnya juga masih sedikit gitu. Kalau sekarang nggak pakai sistem gitu udah jebol lah itu. Ya kan, hancur nanti. Adanya aturan seperti ini kan biar tertib, biar ada maslahat gitu kan. Nah, jadi dengan adanya perjumpaan seperti itu, Masya Allah. Ya. Dan dulu itu waktu sebelum kemerdekaan Indonesia, pergi haji, biasanya orang yang berangkat haji itu dia nggak sekedar haji saja, tapi dia juga belajar seperti Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasim Asy'ari, Kiai Nawawi Al-Bantani. Itu berangkat haji kemudian belajar bekerja juga dan beli tanah di situ gitu. Bisa beli tanah, zaman dulu masih yang penting ada uangnya, beli tanah di sekitar haram. Bahkan sampai sekarang itu kan ada wakafnya yang Hotel Ilaf Masyair tuh. Sampingnya Terminal Ajiat yang sekarang berubah jadi Hotel Ilaf Nisan apa ya. Itu punya orang Aceh, dia berangkat haji, nggak pulang lagi, beli tanah, hingga sebelum wafatnya beliau niatkan untuk apa? Untuk wakaf jamaah haji Aceh. Jadi setiap tahun itu jamaah haji asal Aceh itu mendapatkan uang real dari keuntungan wakaf itu. Sudah dibikin hotel, dibikin syukur, apartemen untuk disewakan. Itu keuntungannya untuk jamaah haji Aceh. Sampai sekarang, Pak. Nah, itu zaman dulu. Nah, lalu kemudian ketika bertemu dengan kaum muslimin yang banyak, ini juga dulu jadi tukar pikiran. Dulu kan nggak ada medsos seperti kita sekarang, Pak. Jadi dulu itu kalau ada informasi-informasi ya ketika haji ini, bahkan di negeri kita kalau kita dapati ya, dakwah islahiyah, dakwah pembaruan yang ya termasuk kitab tauhid yang kita pelajari ini sampai ke negeri kita ya pada abad ke-19, awal abad 20 ya masuk ke negeri kita, itu adalah dibawa oleh para jamaah haji. Dibawa oleh para jamaah haji ketika dia pulang belajar di Mekah, belajar tentang tauhid, Masya Allah. Mengenal tauhid rububiyah, tauhid apa lagi? Ya tadi udah dikuiskan itu, tauhid uluhiyah, tauhid apa? Asma wa sifat, bahaya sihir, perdukunan dan yang lain-lain. Di antaranya adalah pengaruh dari pengaruh kitab ini yang paling besar di masyarakat Indonesia untuk menjelaskan tentang tauhid, yaitu mereka dibawa oleh jamaah haji. Nah, kemudian haji juga memberikan pelajaran kepada kita, ada kesempatan untuk dakwah ilallah. Dakwah, orang pada kumpul. Masya Allah. Dan dakwah yang paling diterima itu adalah dakwah kepada jamaah haji dan jamaah umroh. Apalagi kepada bapak-bapak ini nih, udah nih. Tinggal di mana? Saya tinggal di Saudi. Udah langsung dicium tangannya. Oh, Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Haji. Ngomong apapun juga kadang-kadang jamaah umroh, jamaah haji itu diterima aja. Kadang-kadang ada muthaif yang ngelantur ke sana kemari, diterima ngomongnya. Makanya barangkali nanti ketika pulang ada keinginan untuk mendirikan usaha travel, KBIH, ya bapak-bapak ini lebih cocok sebenarnya. Kenapa? Tinggal lama di sini, sudah biasa umroh gitu ya. Ini jadi ustadz-ustadz
jamaah umroh dan jamaah haji di masa mendatang nanti insya Allah. Kemudian ada kesempatan juga ketika haji itu untuk tashih aqaid nas, membenarkan, mengoreksi akidah para jamaah, karena mereka itu datang dari negeri yang berbeda-beda, yang membawa keyakinan yang berbeda-beda. Maka kesempatan di situ mereka ada yang melakukan amalan-amalan syirik, khurafat, ya amalan-amalan bid'ah dan yang lainnya. Maka di sini juga dimanfaatkan oleh para ulama di sini, para tulabul ilm untuk menyampaikan, ya. Dan kita tahu bahwa syiar tauhid pada ibadah haji ini sangat agung sekali. Syiar tauhid terutama adalah kalau kita mendengar haji itu yang identik di telinga kita, yang langsung teringat di telinga kita adalah kalimat talbiyah, ya enggak? Labbaik Allahumma labbaik. Makanya liputan di TV itu kalau sudah mendekati musim haji biasanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Insyaallah. Hafal semua Pak ya? Ya, innal hamda gitu kan. Labbaik Allahumma labbaik, ya, bukan albaik. Awas jangan sampai salah. Labbaik Allah, ya, bukan albaik, ya. Salah ucap, salah makna nanti berbahaya. Juga di dalam haji ini ada tarbiyatun linnafs alal akhlaqil fadilah. Mendidik jiwa itu untuk melakukan akhlak. Untuk apa? Berakhlak yang mulia. Ya. Itu Masya Allah Pak. Pendidikan akhlak dalam haji itu sangat luar biasa. Semuanya antri. Dan banyak, sangat disayangkan ya, sebagian dari jamaah kita itu kadang-kadang ya karena apa yang ada di tanah air kan dibawa di sini. Emosi, ngamuk-ngamuk gitu. Bahkan beberapa kali saya mau dipukul gitu kan. Habis pulang sholat Jumat, keluar dari haram, ingin naik bis, pengennya langsung dapat bis. Kan antri Pak, lama kan? Kepanasan, marahnya ke kita, ke orang Indonesia. Tapi kalau ke orang sininya gak berani juga. Makanya di situ kita belajar tentang kesabaran. Apalagi biasanya kalau haji musim panas ya, itu sangat luar biasa. Makanya apa? Disebutkan bahwasanya man hajja, siapa orang yang berhaji, dia tidak berkata kasar, dia tidak berpikiran kotor, maka dia kembali ke tanah kelahirannya seperti kayaumin waladathu ummuhu, seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Ya. Ini membutuhkan energi yang sangat luar biasa, butuh kesabaran. Jadi ada pendidikan akhlak di situ. Selain itu juga haji mengajarkan kita untuk bagaimana kita berkorban, kita mengeluarkan biaya yang besar. Bahkan kalau kita dari Indonesia ya, orang Indonesia bukan hanya biaya saja, tapi waktunya Masya Allah, nunggu lama. Kalau daftar sekarang misalnya Pak Riki dari mana ini? Dari Bogor, itu berapa puluh tahun? 20 tahun, aduh saya masih hidup nggak ya 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Daftarnya umur 50. Tapi kita sudah berazam, kita daftar aja bismillah. Mudah-mudahan percepat. Ingin haji yang cepat berangkat. Ternyata udah bayar 500 juta, visanya nggak keluar, uangnya nggak balik lagi, udah. Banyak yang begitu? Banyak. Kesabarannya sangat luar biasa. Makanya untuk orang yang sudah dipanggil oleh Allah untuk berhaji, bersyukur. Yang belum dipanggil, insya Allah mudah-mudahan tahun depan atau tahun depannya lagi berangkat haji. Niatkan dari sekarang, Pak. Ya, niatkan dari sekarang. Mudah-mudahan dari Jaliat nanti bisa memfasilitasi. Atau dari manapun lah, insya Allah. Nah, haji juga memberikan pelajaran kepada kita
tentang gambaran di mahsyar. Apa itu mahsyar? Yaumul hasyar, yaitu tempat kita biasanya menyebutnya padang mahsyar ya. Kita kumpul semua jadi satu, Masya Allah, tanggal 8 di Tarwiyah, tanggal 9 di Arafah, tanggal 10, 11, 12, 13 di Mina untuk melaksanakan mabit. Ya. Makanya kemudian di dalam Al-Quran disebutkan wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih wa man ta'akhkhara fala ithma alaih liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ini gambaran tentang bagaimana orang-orang yang berkumpul di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, ya, ada yang dia duluan cukup mabitnya 2 hari, yang kemudian disebut dengan nafar awal, ada yang 3 hari nafar tsani. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ya. Ketahuilah bahwasanya kalian itu akan dikumpulkan, yaitu gambaran tentang nanti di mahsyar itu orang akan dikumpulkan di tempat yang satu. Ya, menunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab, untuk dihitung amalnya. Seperti itu, ya. Dan haji ini pelajaran yang terbesar adalah ada penampakan menampakkan ubudiyah lillahi azza wa jal, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa berhaji ya. Insyaallah. Ini sebagai mukaddimah saja, selanjutnya mungkin akan kita bahas tentang permasalahan-permasalahan atau yang lebih detailnya, atau kalau nggak ada yang haji berarti nggak ada yang berangkat tahun sekarang, berarti kita tidak terlalu detail ya, secara umum aja ya. Atau mau dibahas secara detail nanti di pertemuan berikutnya? Hah? Ya? Ada yang berangkat, Masya Allah. Siapa yang berangkat tadi? Oh, Masya Allah. Oh, berangkat sendiri atau ikut sama? Oh, dari Robuah, Masya Allah, dipilih ya. Alhamdulillah. Nunggu tasrehnya. Iya. Mudah-mudahan tahun depannya nanti bisa jadi jadi penyemangat ya teman-teman semua. Insya Allah kita niatkan semuanya. Ya, kita niatkan semuanya. Insya Allah nanti sampai selesai Dzulqa'dah ini kita akan bahas tentang haji ya, kalau gitu ya. Untuk yang masih belum berangkat juga sekaligus jadi agar kita tahu bahwa apa yang dilakukan pada saat haji tersebut. Ya, baik, ini yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca buku, tulisannya di situ dosa besar ada orang yang berikan kata dan mampu tapi dia tidak berhaji. Terus tapi ini orang kira-kira di situ tuh Tuhan mampu atau bakal saja. Karena kita sudah ada saudi ini. Terima kasih Ustaz. Iya. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran itu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban haji itu yaitu bagi orang yang mampu menjalankannya. Dan kita tahu bahwasanya haji itu adalah rukun Islam yang ke-5. Ada seseorang yang dia bertanya kepada Syekh Sa'ad Al-Khaslan di Radio Idzatul Quran sekitar sepekan yang lalu. Syekh, saya punya uang dan saya sehat. Tahun ini rencananya saya mau haji, tapi nanti dululah saya tunda. Saya mau menghajikan saudara saya dulu. Udah biar nanti sayanya nanti. Bagaimana hukumnya? Maka kata Syekh, beliau mengatakan bahwa yang pertama, haji itu adalah rukun Islam. Yang kedua, kalau orang sudah mampu, baik secara finansial, secara uang, maupun fisik, maka harus disegerakan, jangan nanti-nanti. Beliau juga masih mengatakan, apa yang akan kita katakan di hadapan Allah, kalau seandainya Allah sudah cabut nyawa kita, sedangkan kita masih belum melaksanakan ibadah haji, dan kita dalam keadaan mampu pada waktu itu. Maka orang ini dinasihati oleh Syekh Sa'ad Al-Khaslan, sebaiknya haji tahun ini. Daftar tahun ini,
kemudian tahun berikutnya barangkali bisa untuk mengajikan yang lain. Ini juga senada dengan fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya orang yang menunda haji padahal dia punya uang dan punya tenaga, maka dia berdosa. Dia berdosa besar. Ya. Ini adalah secara umum seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita di sini dalam keadaan mampu atau tidak. Maka yang bisa menjawab adalah diri-diri kita. Kira-kira saya nih misalnya nih mampu atau enggak? Kalau kita punya uang, punya tenaga, punya kesempatan, berarti kan mampu kan? Tapi kalau misalnya kita masih belum ada uang, misalnya ya ada yang iqomah aja belum punya kan, karena untuk daftar haji kan harus ada iqomah gitu kan? Ya maka itu belum termasuk mampu. Nah seperti itu. Maka jawabannya adalah kalau ditanyakan apakah kita ini berdosa atau tidak, ya kalau kita mampu, ada uangnya, celengannya udah puluhan juta, ratusan juta gitu kan, ya kita sisihkanlah 9.000 atau 6.000 atau cari yang diskonan gitu kan, kita usahakan untuk berangkat haji dulu. Seperti itu. Adapun pertanyaannya apakah kita ini termasuk mampu atau tidak, ya dikembalikan kepada diri masing-masing. Kan bisa mengukur kan, saya ini mampu atau enggak gitu. Nah, seperti itu. Kalau dirasa ya saya uang tiap bulan aja nombok terus, boro-boro bisa ngumpulin gitu, ya berarti belum mampu. Tapi kalau dalam pikirannya, saya punya celengan nih 100 juta gitu kan, ya berarti mampu, iya kan? Kalau misalnya seperti itu, saya punya tabungan nih 100 juta, atau misalnya sekian puluh juta, sedangkan biaya hajinya di sini kan paling misalnya normalnya 8.000, 9.000 ya. Oh ya berarti kan, ya saya harus haji. Ya bismillah, kalau yang tahun ini punya uang, ada tabungan, masih bisa daftar kan ya? Daftar bismillah, tawakal ala Allah. Insyaallah. Insyaallah akan menambah keberkahan dan rezeki, ya. Meskipun kadang-kadang banyak orang itu, ya saya kalau berangkat haji dari Saudi, nanti pulang nggak dipanggil haji kan, nggak diantar sama tetangga gitu kan. Enak kalau berangkatnya dari Indonesia aja, dari Indonesia diantar orang satu kampung ke asrama haji sampai ke Jakarta, orang tahu semua itu Pak Haji Riki gitu kan. Kalau berangkatnya di Saudi, nggak ada yang tahu. Ya kita menghindari hal tersebut. Ini penilaian haji adalah Allah yang memberikan. Masya Allah, predikat haji yang mabrur itu adalah diberikan balasan surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Nah seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita semua insya Allah mampu. Kalau tidak tahun ini, tahun depannya lagi insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Ya, monggo silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin tentang sisi finansial dan juga komunikasi. Sementara ini baik orang-orang itu mungkin karena itu atau saking hajinya baik dari Indonesia atau dari sini itu melalui jalur yang ilegal. Dari Indonesia banyak yang ada paspor syarat dan sebagainya. Sini juga lewat apa itu bunuh-bunuh dan lain sebagainya. Iya. Itu bagaimana hukum haji? Sementara yang diwajibkan untuk pasien ini sebagainya. Iya. Itu bagaimana hukum haji? Iya, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Terima kasih. Jadi terkait dengan manistata ilaihi sabila, orang yang mampu untuk melaksanakannya. Mampu secara finansial, ada uang, tenaganya. Kemudian sebagian ulama mengatakan itu kalau perempuan ada mahramnya. Ya, meskipun banyak dari para ulama juga berpendapat safar haji itu tidak mengapa tidak ada mahram, tetapi dititipkan ke rombongan yang amanah. Ya. Dan diantaranya Kementerian Agama Republik Indonesia berpendapat demikian. Nggak apa-apa, nggak ada mahramnya, tapi ada ketua rombongannya, ada pemimpinnya, dan ada pemerintah yang mengawasi. Kemudian berikutnya adalah bagaimana terkait dengan dokumentasi. Saat ini kita ada la hajja bila tasrih.
tidak boleh melaksanakan haji tanpa tasrih. Bagaimana kalau kita ke gunung-gunung? Bagaimana orang dengan menggunakan visa-visa non haji, ya visa ziarah, visa yang lainnya? Maka dikatakan oleh para ulama, fatwa dari kibarul ulama, ulama besar, Dewan Ulama Besar Arab Saudi, sini bahwasanya dia yang pertama termasuk belum mampu sebenarnya. Yang kedua, itu dia asim, dia berdosa. Karena apa? Dia telah melanggar ketentuan tersebut. Kenapa? Karena aturan tersebut adalah dibuat untuk kemaslahatan. Seandainya tidak dibuat aturan itu, betapa semrawutnya pelaksanaan haji. Orang semakin banyak. Kalau nggak diatur, itu sangat banyak sekali. Orang itu akan Masjidil Haram terbatas, Arafah terbatas, Musdalifah terbatas, Mina juga terbatas. Kalau nggak dibatasin, betapa ruwetnya nanti. Iya kan? Makanya kemudian dibatasi. Makanya ada fatwa itu asim, itu dia berdosa. Lalu bagaimana hajinya? Hajinya ya kalau memenuhi standar fikih, kalau dia terpenuhi syarat rukun-rukunnya, maka dia sah. Tetapi dia berdosa. Ya, banyak-banyak istighfar saja ya kalau yang sedang melaksanakan hal tersebut. Jadi seperti itu, secara fikihnya bagaimana, sah atau enggak? Kalau terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya maka dia sah. Tetapi dia berdosa. Kenapa? Karena melanggar aturan tersebut. Ini berdasarkan fatwa dari Dewan Ulama Besar Arab Saudi, dan itu sangat masuk di akal ya, dalam artian aturan itu kan dibuat untuk kemaslahatan. Untuk kemaslahatan bersama. Seperti itu. Dan ketika memberikan aturan bagi jamaah haji itu bukan hanya dilakukan oleh satu negara saja, tapi juga atas koordinasi dan kesepakatan dari negara-negara Islam yang sangat banyak. Ya, seperti itu. Wallahu taala alam bishawab. Cukup, Pak? Cukup ya? Baik, insyaallah nanti kita ketemu lagi pekan depan, masih melanjutkan kitab tauhid dan ngobrol tentang haji insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.